kerangka pikir yang kita buat di dalam bagan-bagan. Itu termasuk di dalam konseptual model. Ya, jadi ringkasan dari sesuatu yang kita coba. Kalau misalnya di dalam menjelaskan itu terlalu banyak, biasanya kita membuat konseptual model. Sehingga biasanya kalau saya menyarankan pada bimbingan misalnya baik itu magang ataupun skripsi, untuk memudahkan alur pikirnya itu supaya runtut, itu biasanya saya mengharuskan kepada mahasiswa itu untuk membuat kerangka pikir yang berupa, jadi konseptual model itu biasanya berupa gambar-gambar atau bagan-bagan sederhana, ya. Tetapi di sini pada kuliah ini dicontohkan banyak hal konseptual model itu digunakan untuk apa? Yang pertama untuk komunikasi, ya. Jadi di situ ada rincian konsep teknis yang diringkas dalam cara non teknis. Biasanya di situ misalnya hubungan atau alur misalnya di dalam penelitian. Jadi setelah saya menanam misalnya, kemudian nanti saya melakukan apa, alurnya itulah yang biasanya dibuat konseptual model. Yang kedua, konseptual model itu digunakan untuk menghubungkan antar disiplin ilmu. Jadi misalnya botani itu adalah ilmu-ilmu yang sangat berhubungan dengan misalnya ekologi, genetika, kimia, dan sebagainya. Nah, letak hubungannya itu ada di mana? Itu bisa terlihat pada konseptual model itu. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman. Jadi seperti tadi, mind mapping itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang fotosintesis, untuk memudahkan kan kita membuat ringkasan mind mappingnya. Nah itu menggunakan konseptual model. Secara tidak kita sadari, kita sudah sering melakukan itu, tetapi kita tidak tahu itu disebut sebagai konseptual model. Dan kemudian keempat, itu mengidentifikasi gap. Ya, jadi seperti kerangka berpikir itu, misalnya saya ingin meneliti tentang komposisi media dan pemberian rizobium, dosis rizobium. Nah, untuk mengetahui hubungan antara komposisi media dan dosis rizobium, itu kita terjadi gapnya itu ada di mana, begitu. Nah, itu untuk menjelaskan itu, maka lebih mudah kalau kita menggunakan konseptual model itu, ya. Terus yang kelima itu adalah membantu memecahkan suatu permasalahan atau membuat perencanaan, jelas ya. Yang keenam adalah memfasilitasi partisipasi dari pemangku kepentingan, itu bisa, dan interaksinya itu letaknya di mana. Ini adalah contoh konseptual model untuk metabolisme N. Ya, jadi di sini nitrogen itu ada yang N2 bebas, ya. N itu bisa diserap oleh tanaman kan dalam bentuk amonia, NH3. Itu bisa berasal dari N2 bebas dengan adanya bakteri nitrogenase. Akan tetapi N2 bebas ini akan bisa juga berubah menjadi nitrat dan nitrit untuk menjadi amonia. Nah, NH3 inilah nanti yang bisa masuk ke dalam tanaman untuk membentuk asam amino, nukleotida, fosfolipid. Nah,
ini akan mudah diterangkan jika kita membuat ini. Dibandingkan kita misalnya lebih ringkas, kita bisa hanya dengan satu halaman, kita bisa membuat seperti ini dan kita bisa menerangkan banyak hal. Yaitu tadi yang dimaksud dengan meningkatkan pengetahuannya itu dari sini. Nah, ada juga yang ditambahkan dengan gambar-gambar. Jadi ini adalah contoh tentang habitat di perairan. Nah, ini bagaimana habitatnya ini. Nah, ini bisa digambar-gambarkan seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini yang tadi keterkaitan antara ilmu pengetahuan yang lain bisa digambarkan. Sehingga apa sih kompetensinya, berapa persen? Misalnya ini di dalam menentukan kompetensi. Ada beberapa cara, yaitu dengan cara listening, kemudian reading, studi literatur, exercise, kemudian group discussion group. Nah, berapa persen mereka masing-masing itu harus ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dalam pencapaian. Oh, masing-masing 20%. Caranya bagaimana? Akhirnya muncul konseptual seperti itu. Nah, ini ada juga tentang rasio daun dalam menerima cahaya matahari yang akhirnya nanti akan membentuk fotosintas. Nah, itu berapa persen itu bisa digambarkan berdasarkan hasil penelitian adalah seperti ini. Nah, ini adalah konseptual model tentang pertumbuhan tanaman. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Di situ ada translokasi, kemudian air itu ada irigasi, evaporasi, infiltrasi, kemudian bakteri, aktivitas bakteri itu mempengaruhi apa saja. Nah, itu kaitannya di situ. Nah, hal ini penting untuk memudahkan kita, sebetulnya konseptual model ini memudahkan kita untuk menentukan tujuan, hipotesis, kemudian langkah-langkah di dalam percobaan, serta data apa saja yang harus kita amati di dalam suatu penelitian. Ini ada suatu pemikiran sederhana, yaitu tentang berapa lama sih sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan kopi. Ya. Pemahamannya adalah bahwa kita ingin tahu sebetulnya kalau kita menyajikan kopi dan kopi itu misalnya bisa segera diminum atau dia masih bisa bertahan dalam kondisi yang hangat, itu waktu yang dibutuhkan berapa misalnya. Nah, dari konsep itu kita mencoba merumuskan, akhirnya kita mengetahui data apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, di sini ada data yang dibutuhkan adalah suhu dari kopi itu. Kemudian suhu udaranya berapa. Kemudian kita bisa melakukan pengurangan antara suhu kopi dan suhu udara sehingga kita bisa menentukan waktunya, waktu pengamatannya kita tentukan misalnya setiap 5 menit atau setiap 10 menit dan seterusnya. Sehingga kita akan bisa membuat penurunan kopi itu sejalan dengan waktunya itu yang dibutuhkan berapa. Sehingga kita nanti dari situ akan mendapatkan data, kemudian kita bisa membuat suatu model, ya, bisa membuat suatu model sehingga kita tahu, oh, kalau kopi itu akan suhunya itu akan dingin pada waktu sekian menit misalnya.
Nah, itu sebetulnya kuncinya konseptual model di situ. Nah, biasanya pada kalau pada saat tatap muka, saya akan memberikan tugas. Kalian kan sekarang sudah punya judul penelitian. Judul kalian kan ambil metodologi penelitian. Ya, mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Di sana diminta untuk mengajukan judul penelitian. Ya. Maka di sana saya mau minta kepada kalian sampai nanti pukul 10.25 kalian tuliskan di situ judul, kemudian kalian coba buat kerangka pemikiran alasan mengapa saya memilih judul itu. Kemudian pada jam 11 nanti dikumpulkan. Saya kira itu, saya akhiri pertemuan kita. Selamat pagi.